Sahabat SDP, kita sekarang berjumpa lagi. Selamat malam dari depan Golden Gate di tengah malam gitu ya. Saya berharap ada lampu yang dipasang di kabel yang vertikal, tapi ternyata tidak ada gitu ya. Jadi ini di luar harapan, kira begitu. Topik yang akan saya bicarakan pada hari ini berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di seputar kehidupan mahasiswa baru. Dan ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu mencoba menjadi pribadi yang sempurna, tetapi kita perlu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Jadi ada semacam perbaikan dari hari ke hari, dan itu yang diharapkan terjadi. Dan saya belum menekankan bahwa status sebagai mahasiswa gitu ya, itu seperti siswa yang levelnya itu mahal, gitu ya, levelnya cukup tinggi, kira-kira seperti itu. Dan sebuah label yang cukup bergengsi menurut saya. Dan ini seharusnya memberikan tanggung jawab tersendiri buat setiap orang yang menyandang label sebagai mahasiswa. Tidak peduli umurnya gitu ya, karena mahasiswa bisa jadi sudah cukup berumur dan itu tidak macam masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana menjadi pribadi yang sesuai dengan label yang ada. Jadi saya akan meneruskan bahasan ini setelah yang satu ini ya. Ketika kita bicara tentang mahasiswa baru, biasanya ada ada semangat tersendiri gitu ya. Semangat untuk kuliah, semangat karena status yang baru sebagai seorang mahasiswa, dan itu menolong mereka sebenarnya untuk bisa menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Saya punya teman kos dulu ketika kuliah. Saya lupa namanya gitu ya. Cuman kami panggil dia Presgam gitu ya, karena memang agak unik pribadinya. Tapi anaknya baik, anaknya cukup suka bercanda, dan orangnya juga take it easy gitu ya, tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Uniknya gitu ya, waktu itu saya masih ingat kuliah itu mulainya paling pagi jam 7. Jadi kalau sekarang ini mungkin kuliah mulai setengah 8, jam 8 gitu ya. Zaman itu kami kuliah paling pagi jam 7. Yang saya heran adalah dia udah siap dari setengah 7, tapi belum berangkat. Terus saya tanya, loh kamu kuliah jam berapa? Jam 9 gitu. Loh kok udah siap? Nggak tahu ya, rasanya semangat untuk kuliah gitu. Jadi semangat untuk kuliah ini bisa mempunyai dampak yang sangat positif, dan itu kita bisa manfaatkan. Dan beberapa juga gitu ya, yang cerita tidak bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, karena begitu excitednya, begitu semangatnya untuk bisa kuliah, untuk bisa mendapatkan status sebagai seorang mahasiswa. Lalu tips apa saja gitu ya yang bermanfaat buat mahasiswa baru, karena memang kan belum pernah kuliah sama sekali gitu ya. Jadi ya kalau memang fresh belum pernah kuliah, ya memang perlu ngerti tipsnya. Tapi kalau sudah pernah kuliah sebelumnya, ya mungkin sudah belajar pernah sebelumnya. Yang pertama adalah masalah posisi duduk gitu ya. Ketika SMA kalau bisa milih duduk bebas, biasanya cukup banyak siswa SMA yang memilih duduk di paling belakang. Jarang yang mau duduk paling depan. Duduk bagian depan itu biasanya dihindari gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang perkuliahan di dunia kampus begitu ya, saya menyarankan kalau duduk itu sebaiknya duduk di 3 baris terdepan. Kenapa? Ini bicara masalah konsentrasi. Ketika duduk di baris yang makin ke belakang, biasanya konsentrasinya juga mulai turun. Kenapa? Banyak gangguan, mungkin media sosial dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan suara dosen yang tidak bisa terdengar dengan jelas kalau duduknya terlalu belakang. Saya punya
seorang dosen ketika saya kuliah. Baris pertama dengar, baris kedua lumayan dengar, baris ketiga agak sayup-sayup, baris keempat lebih down lagi gitu ya, ke belakang hilang suaranya, tidak terdengar sama sekali. Dan itu membuat saya belajar bahwa memang seharusnya sebaiknya gitu ya, sebaiknya ketika kuliah duduknya jangan terlalu belakang, baris ketiga lah gitu ya. Kalau nggak mau baris paling depan gitu ya, baris ketiga itu menolong untuk bisa pertama konsentrasi dan juga bisa mendengar suara dosen dengan lebih baik. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengingat terkait perhitungan SKS. Jadi konsep SKS itu berhubungan dengan konsep tanggung jawab. Dan untuk masalah SKS ini detailnya sudah pernah saya bahas di dalam sebuah video yang judulnya kuliah 24 SKS gitu ya. Nanti ada linknya gitu ya, bisa dilihat. Dan ini menjadi sesuatu yang penting karena ketika sebuah mata kuliah itu beban SKS-nya cukup tinggi, artinya perlu atau menuntut tanggung jawab belajar yang lebih tinggi juga. Ya bukan berarti bahwa kalau bebannya 1 atau 2 SKS berarti diabaikan saja, tidak begitu. Ini masalah komitmen menyediakan waktu untuk belajarnya, itu kita bisa hitung terkait dengan besarnya SKS-nya. Dan semakin besar SKS sebuah mata kuliah, maka pengaruhnya di dalam perhitungan indeks prestasi mahasiswa itu juga cukup besar. Sehingga mesti hati-hati dengan perkuliahan yang cukup besar SKS-nya. Seorang teman yang kuliah di jurusan arsitektur mengatakan kuliah merancang itu bisa 8-10 SKS gitu ya. Buat saya besar sekali gitu ya. Selama saya kuliah paling tinggi itu 4 SKS. Itu pun buat saya udah cukup besar. Tapi ternyata mereka yang kuliah di jurusan arsitektur gitu ya, kuliah merancangnya itu SKS-nya bisa 8-10. Dan itu menunjukkan tingkat komitmennya juga harus makin tinggi juga. Tahukah sahabat SCP tentang profil mahasiswa yang diingat dosennya? Nah, ini bagian ketiga yang juga penting gitu ya. Mahasiswa yang diingat sama dosennya itu berada di 2 ekstrim gitu ya. Ekstrim yang kiri, ekstrim yang kanan. Ada 2 gitu ya, ada 2. Kenapa demikian? Maksudnya begini. Kalau Anda seorang mahasiswa yang memperhatikan dosennya, tidak harus cerdas ya, tidak harus pintar gitu, tapi memperhatikan dosennya, aktif di kelas, bertanya, menjawab, mengerjakan tugas sebagainya, rata-rata dosennya pasti akan ingat. Atau kalau Anda adalah jenis mahasiswa yang kalau Anda adalah mahasiswa yang jarang mengerjakan tugas, kemudian sering bikin kacau di kelas begitu, biasanya juga ingat dosennya. Jadi ada 2 ekstrem. Tapi kalau Anda masih biasa-biasa saja gitu ya, aktif juga tidak gitu, bikin ribut juga tidak, menjawab pertanyaan juga tidak gitu, rata-rata dosen tidak ingat. Jadi menurut saya Anda bisa mengamati hal ini gitu ya. Waktu Anda di SMA, ketika di SMA apa yang Anda lakukan? Kalau ketika di SMA Anda itu aktif di kelas, menjawab pertanyaan, bertanya dan sebagainya, itu membuat guru pasti ingat. Dan sama juga terjadi di bangku perguruan tinggi. Kalau Anda bikin ribut di kelas, sering bikin kacau dan sebagainya, maka juga pasti diingat gitu. Nah, itu juga berlaku sama dengan dunia perguruan tinggi. Yang keempat, seputar komitmen belajar gitu ya. Ada sebuah video edisi pertama gitu ya, yang terbit kalau dihitung ya 2 tahun yang lalu gitu ya, di sekitar Oktober 2 tahun yang lalu. Saya membuat video terkait jebakan contoh soal. Dan video ini mengangkat tips belajar menggunakan contoh soal supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Sebagai mahasiswa, maka komitmen belajarnya mesti dijaga dengan baik. Oleh karena itu juga
ada sebuah video yang sudah pernah saya buat juga kira-kira beberapa bulan yang lalu terkait dengan tips belajar gitu ya yang dapat diaplikasikan, yang sudah dikerjakan di banyak negara yang dianggap negara maju. Bagaimana mereka bertanggung jawab dalam kuliahnya, bagaimana mereka mengerjakan tugas, bagaimana mereka berdiskusi dan sebagainya, sudah pernah dibahas. Jadi itu semoga bisa menolong sahabat SB untuk mempunyai gambaran seperti apa sih komitmen yang diharapkan gitu ya sebagai seorang mahasiswa. Dan kelima yang perlu saya ingatkan adalah terkait dengan penguasaan diri. Buat yang tidak pernah jauh dari orang tua, maka menjadi mahasiswa di kota yang berbeda atau kuliah di tempat yang agak jauh dari rumah, harus kos gitu ya, sepertinya sudah bebas, tidak ada lagi orang tua yang mengawasi. Di kos juga saya tidak terlalu yakin bahwa akan ada yang mengawasi gitu ya, sehingga pengawasannya itu cukup minimal. Dan ini menjadi sebuah lampu merah begitu yang mesti diwaspadai. Kenapa? Karena ada banyak pengaruh negatif yang bisa terjadi di kos. Misalnya berani ndak gitu ya, menolak ajakan yang negatif. Misalnya, ngapain belajar? Nanti malam itu ada final sepak bola misalnya. Belajarnya itu mata kuliah masih ada lagi nanti. Final yang ini ndak ada lagi. Itu yang pernah saya dengar dari teman kos saya. Ya, saya sendiri sih tidak hobi nonton sepak bola gitu. Jadi tidak terlalu tergoda hal ini. Tetapi godaan yang lain bisa terkait misalnya mencoba narkoba, mungkin terlibat dengan pornografi dan sebagainya. Itu menjadi sebuah godaan-godaan yang mesti diwaspadai. Dan menguasai diri menjadi bagian yang cukup penting buat mahasiswa baru. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa masuk di sana dan mempengaruhi nanti keberhasilan Anda di dalam belajar. Sehingga pertanyaannya adalah, beranikah Anda menolak ajakan yang negatif tadi? Kemudian yang keenam berhubungan dengan kedewasaan berpikir, gitu ya. Memang itu artinya menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pendapat dan hasutan. Sekarang itu kok banyak beredar hoax yang mesti diwaspadai, dan hoax ini juga sudah mengganggu banyak mahasiswa ketika mereka beraktivitas. Ada mahasiswa yang tidak bisa konsentrasi lagi gara-gara termakan hoax. Ada mahasiswa yang sudah tidak peduli dengan studinya gara-gara termakan hoax juga. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan, mesti diwaspadai. Keadaan berpikir ini juga mesti melihat, misalnya begini. Saya mesti menyiapkan diri untuk ujian. Saya masih mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Mungkin tidak besok gitu ya. Atau saya hari ini akan nonton film dengan teman saya gitu ya. Nonton tadi misalnya laga final sepak bola misalnya gitu. Atau memilih antara tugas kuliah dengan urusannya dengan pacar misalnya. Ini juga menjadi sebuah dilematis kadang-kadang buat beberapa mahasiswa. Maka kita perlu kedewasaan berpikir untuk bisa memutuskan dengan tepat apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa mengerti akan hal ini. Yang ketujuh terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab dalam belajar, karena itu memang bagian dari tugas sebagai seorang mahasiswa. Jadi saya selalu menekankan dan mengingatkan mahasiswa baru khususnya, selesaikanlah apa yang sudah dimulai. Artinya, jika Anda mengawali langkah awal menjadi seorang mahasiswa, maka berusahalah dengan baik untuk segera bisa menyelesaikannya. Bukan segera ya, maksudnya berusahalah untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai tadi. Putus kuliah karena tidak bertanggung jawab, itu berarti ada sesuatu yang kelewatan. Tapi kalau berbeda ya, kalau orang itu putus kuliah kenapa? Karena tidak ada biaya. Karena memang harus memilih antara kuliah dan bekerja. Ini berbeda kasusnya. Lalu satu hal yang mesti disadari adalah tidak semua anak muda di Indonesia bisa kuliah.
Ada yang harus bekerja untuk bisa kuliah, ada yang harus mencari beasiswa untuk bisa kuliah. Dan kalau Anda sekarang ini bisa kuliah, kalau Anda punya kesempatan bisa menjadi seorang mahasiswa, entah orang tua yang membiayai, atau keluarga dekat, atau bahkan mungkin Anda mendapatkan beasiswa, itu Anda mesti menyadari bahwa tidak semua anak muda punya kesempatan untuk menyandang sebagai mahasiswa dan bisa kuliah seperti yang Anda dapatkan saat ini. Jadi belajarlah bertanggung jawab untuk kesempatan yang sudah Anda peroleh. Jadi ternyata status sebagai mahasiswa ini punya konsekuensi gitu ya. Bukan sekedar status yang menempel, yang diberikan, terus ya sudah, ini kan status saya gitu. Tapi bukan gitu ya. Status sebagai mahasiswa itu punya konsekuensi. Yang pasti adalah mahasiswa itu menjadi generasi harapan bangsa. Mau kemana bangsa Indonesia akan dititipkan kalau tidak kepada mahasiswa yang sudah diajar, yang sudah dilatih gitu ya, dengan berbagai macam pengetahuan. Dan ada banyak kesempatan yang Anda bisa raih ketika Anda duduk sebagai seorang mahasiswa. Mengembangkan diri, potensi apa yang Anda punya. Ada banyak kesempatan yang terbuka di sana. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk mengembangkan diri, kenapa tidak dipakai? Dan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang cukup menarik untuk dikerjakan. Karena mengembangkan diri setelah menjadi alumni itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangannya, tantangan waktu, tantangan pekerjaan, volume pekerjaan, dan sebagainya. Jadi ketika menjadi mahasiswa, maka gunakan kesempatan ini untuk bisa mengembangkan diri. Jadi saya harap beberapa 7 poin yang saya sampaikan hari ini terkait dengan tips sebagai menjadi mahasiswa baru bisa menolong sahabat SCB yang saat ini menjadi seorang mahasiswa untuk bisa mengerjakan tanggung jawab ini dengan lebih baik. Jadi dari depan Golden Gate Bridge di San Francisco, saya menyampaikan 7 tips terkait dengan mahasiswa baru yang semoga bisa bermanfaat, semoga dapat dilaksanakan dan dapat menjadikan sesuatu yang membuahkan hasil yang menarik di kemudian hari. Sampai jumpa.